Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang hasad. Bahwa hasad menurut bahasa artinya adalah dengki. Secara istilah hasad artinya memiliki atau menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, baik itu berupa kekayaan, pengetahuan, maupun kedudukan. Hasad yaitu orang yang menaruh perasaan yang marah, benci, tidak suka, dan iri dengki yang amat sangat terhadap keberuntungan orang lain. Kenapa hasad kemudian dilarang? Karena hasad ini adalah menimbulkan satu permusuhan, menimbulkan renggangnya persaudaraan atau hilangnya persaudaraan dan saling memalingkan satu dengan yang lain, ya, sehingga bertentangan dengan firman Allah maupun hadis dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba' lirijali nasibum mimma tasabu walinisa'i nasibum mimma tasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dan apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Teman-teman rahimakumullah. Adapun tingkat dari hasad itu diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu orang hasad, orang yang menginginkan secara mutlak bahwa segala kenikmatan, apakah itu berupa kedudukan, harta, pengetahuan, secara mutlak hilang dari orang lain, meskipun dia tidak mengendaki pindah kepadanya. Dan tingkatan yang kedua, orang hasad yaitu orang yang menginginkan supaya nikmat pada orang lain itu pindah kepadanya. Ya, dia ingin memiliki yang orang lain punya. Dan tingkatan yang ketiga, orang hasad yaitu yang menginginkan nikmat yang serupa dengan nikmat orang lain, dan ia mengendaki nikmat itu hilang dari orang lain. Yang keempat yaitu menginginkan ia mendapatkan nikmat seperti orang lain itu, tetapi ia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Teman-teman rahimakumullah. Dengan kata lain, dari keempat tingkat hasad tersebut bisa dikatakan orang hasad yaitu orang yang senang orang lain susah dan susah orang lain senang. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khotobah." Jauhilah olehmu sekalian sifat hasad atau dengki, karena dengki itu memakan kebaikan seperti api melalap kayu bakar.
teman-teman rahimakumullah. Jika kayu bakar itu ibarat kebaikan kita, maka api adalah hasad. Ya. Api akan membakar kayu bakar itu sedikit demi sedikit, terkikis akan semakin habis. Selama kita menanam rasa dengki iri di dalam diri kita, kebaikan-kebaikan kita setinggi gunung pun makin lama akan terkikis menjadi habis. Teman-teman rahimakumullah. Ada beberapa iktibar di dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah, sebagaimana kita telah membaca, menyimak bagaimana antara Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam. Qabil yang memiliki rasa dengki kepada saudaranya Habil, karena dengkinya tersebut, karena pengorbanannya tidak diterima oleh Allah, sampai-sampai Qabil tega membunuh saudaranya sendiri. Demikian juga seperti yang tercantum dalam surat Yusuf, cerita Nabi Yusuf, bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf iri dengki terhadap Yusuf, sampai-sampai Nabi Yusuf dibuang dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Itulah semua adalah akibat dari sifat dengki yang akan mencelakakan orang lain, bahkan mencelakakan saudaranya sendiri. Teman-teman rahimakumullah, kita boleh dengki, sabda Nabi, hanya terhadap dua golongan. Sabda Nabi, la hasada ila fisnataini, rajulun atahullahul qur'ana wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari, wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Yang pertama yaitu seorang yang diberi ilmu Al-Quran oleh Allah, hafal Al-Quran, lalu ia membacanya pada malam dan siang hari. Dan yang kedua yaitu seorang yang diberi oleh Allah harta dan dia menginfakkannya kepada orang lain, yaitu malam dan siang harinya. Jadi dua golongan inilah, yaitu yang pertama orang yang memiliki ilmu Al-Quran, dia hafal tapi dia senantiasa mengamalkan Al-Quran, membacanya, mengulang kembali, menghafalnya, membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Dan yang kedua yaitu orang yang memiliki harta tetapi sifatnya dermawan, dia mau membagi harta kekayaannya kepada orang lain. Teman-teman rahimakumullah, oleh karena itu ada satu doa agar kita dijauhkan oleh Allah dari sifat dengki, yang bunyi doanya tersebut yaitu diantaranya Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Ya, itulah satu doa agar kita dijauhkan dari Allah dengan sifat dengki, sehingga kita memiliki sifat yang akhlakul karimah, tidak merasa iri dengki terhadap orang lain. Dan salah satu kunci bahagia kita tidak memiliki sifat dengki. Teman-teman rahimakumullah, ya mudah-mudahan kita semua
termasuk golongan umat yang jauh dari sifat dengki dan memiliki satu kunci kebahagiaan, yaitu kita tidak punya sifat dengki sedikit pun kepada siapapun manusia di dunia ini. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.